Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salah wa atammut taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan yang dengannya kita dapat melaksanakan kewajiban, memaksimalkan ketaatan, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, di atas petunjuk ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita jelaskan kemarin, bahwa di antara bentuk jihad yang paling penting untuk kita perhatikan dalam diri kita adalah jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Dan kita sudah jelaskan bahwa jihad melawan syaitan itu dengan dua, ya, dengan dua cara. Ya. Pertama adalah inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Ya, jadikan syaitan itu benar-benar musuh kita. Ya, musuh kita. Bahkan meskipun dia tidak nampak makhluk gaib, dalam Al-Quran ya, itu aduwwun mubin, musuh yang nyata. Ya, jadi meskipun tidak kita lihat, ya, tapi dia itu aduwwum mubin, ya. Dia itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Kemudian yang kedua adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi itu dua strategi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, bagaimana kita bermujahadah, bagaimana kita berjihad melawan syaitan. Nah, para jamaah sekalian, subuh hari ini untuk melengkapkan jihadus syaitan, ada jihad yang lebih dahsyat lagi, yang lebih hebat lagi dari jihadus syaitan ini. Ya. Apa itu? Jihadun nafs. Ya. Jihad an-nafs. Berjihad melawan nafsu, diri kita. Ya. Para jamaah sekalian, bagaimana cara kita berjihad melawan diri kita adalah dengan melakukan tazkiyatun nafs. Ya. Tazkiyatun nafs. Para jamaah sekalian, di antara sumpahnya Allah yang paling panjang dalam Al-Quran, ya, itu terkait dengan jiwa kita ini, dengan diri kita ini. Allah ingin menginformasikan kepada kita tentang bahwa diri kita ini, nafsu kita, ya, nafsu kita, diri kita ini, jiwa kita ini adalah sesuatu yang perlu untuk mendapatkan perhatian besar. Makanya Allah Azza wa Jal ketika menginformasikan itu kepada kita, memulainya dengan menyebut sumpah. Ya. Jadi biasanya dalam
dalam bahasa Arab, kalau ingin menyampaikan sesuatu dan itu penting, itu harus disertai dengan sumpah. Nah, Allah itu bersumpah dengan banyak hal, dan sumpahnya itu menyebutkan makhluk ciptaannya yang luar biasa besarnya atau luar biasa agungnya. Dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, dan demi matahari. Ya, Allah itu boleh bersumpah dengan makhluknya. Kalau kita tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Ya. Allah bersumpah dengan makhluknya, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waduhaha, waktu terang, di waktu duha. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringi matahari. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza tahalaha wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang. Ya, dan apa yang jallaha itu yang menjadikan ia terang, waktu siang itu. Wal laili wama yaghshaha, dan demi waktu malam dan apa yang menutupi malam itu, ya, dengan kegelapan. Wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha, dan demi langit. Allah bersumpah demi langit, was samai wama banaha, dan bagaimana pembuatan langit itu. Wal ardi wama tahaha, dan demi bumi dan bagaimana dia dihamparkan, ya, dihamparkan bumi itu. Berarti sudah berapa? 6. Jadi Allah bersumpah, dan ini semua makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Ya. Matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi. Yang keenam, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia dan bagaimana Allah menyempurnakan jiwa manusia itu. Barulah setelah itu Allah informasikan kepada kita. Jadi Allah bersumpah dengan 7 ini, baru sampai kepada inti yang Allah inginkan beri informasi kepada kita terkait sesuatu yang sangat penting, sampai-sampai Allah bersumpah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada diri kita, kepada jiwa kita, fujuraha. Apa itu fujur? Jalan untuk melakukan kemaksiatan. Jadi Allah masukkan dalam diri kita, dalam jiwa kita ini, satu kekuatan yang akan selalu mengajak kita untuk melakukan fujur. Fujur, melakukan kemaksiatan. Fujuraha wa taqwaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengilhamkan, memasukkan dalam diri kita kekuatan takwa, kekuatan yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Maka para jamaah sekalian, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu zakkaha, mentazkiyah dirinya, mentazkiyah jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori, merusak jiwanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini dijadikan oleh para ulama bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafs dalam rangka mujahadah melawan diri kita. Kenapa para jamaah sekalian? Karena hidayahnya Allah. Kemarin kita sudah jelaskan kita selalu minta agar Allah memberikan kepada kita hidayah. Hidayah itu tidak akan kita dapatkan secara maksimal kecuali dengan mujahadah, dengan jihad. Jihad, apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum, kami akan berikan kepada mereka hidayah. Ya. Jadi para ulama kita mengatakan, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kesempurnaan hidayah itu bergantung seberapa besar jihad kita. Ya. Saya ulangi. Jadi ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah yang maksimal, yang selalu kita minta dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, caranya adalah dengan memaksimalkan mujahadah. Akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihada. Itu kata beliau. Beliau katakan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, manusia yang paling sempurna hidayahnya, itu yang paling besar mujahadahnya, jihadnya, kesungguhannya. Wa a'zamul jihad, jihad yang paling agung adalah jihadun nafs, jihad melawan diri kita, melawan jiwa kita, melawan nafsu kita. Itu a'zamul jihad. Bahkan jihad yang lain itu bergantung kepada jihad ini. Ada berapa jihad para jemaah sekalian? Ada 4 yang disebutkan secara umum, ya. Jihad melawan orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kemudian jihad melawan orang-orang munafik. Jihad melawan syaitan. Dan jihad melawan nafsu. Dari 4 jihad ini, yang paling penting, yang dengannya kita bisa berjihad dengan yang lainnya ini, bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan, tidak mungkin seseorang itu bisa melawan musuh kalau dia tidak bisa menundukkan nafsunya. Ya. Tidak boleh, tidak bisa, tidak akan mampu. Dia akan melawan musuh, jihadul kuffar atau jihadul munafikin, bahkan jihadul syaitan, ya, jihad melawan syaitan, kecuali dia sudah bisa menundukkan dirinya. Ya. Bahkan definisi mujahid, nah ini dalam khutbatul wada. Jadi kalau mau dikatakan siapa itu definisi mujahid itu, ya, Rasulullah SAW itu jelaskan pada Hajjatul Wada, di antara khutbahnya Rasulullah pada Hajjatul Wada. Para jamaah sekalian, di Hajjatul Wada, haji wada itu, Rasulullah bukan 1 kali khutbah, ya. Yang masyhur itu khutbahnya di Arafah, tapi masih banyak khutbah-khutbah penyampaian Rasulullah di hadapan kaum muslimin pada saat melaksanakan Hajjatul Wada. Nah, salah satu isi khutbah atau penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat beliau melaksanakan haji wada, itu adalah mendefinisikan siapa itu muslim, siapa itu mujahid, dan siapa itu muhajir, orang yang berhijrah. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam itu, muslim itu, ketika orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal mujahidu, ini. Wal mujahidu, siapa itu mujahid? Rasulullah SAW mengatakan, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mujahadah, berjihad, melawan nafsunya dalam rangka taat kepada Allah. Nah, kemudian wal muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man taraka ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi para jamaah sekalian, jihadun nafs ini bagian jihad yang paling penting. Ya. Jihadun nafs. Maka ya, tugas kita adalah melakukan jihad ini. Dan jihad nafsu ini dalam bentuk tazkiyatun nufus, tazkiyah, pembersihan diri kita. Ya, melakukan tazkiyah pada diri kita. Makanya di
doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa nafsu kita ini, diri kita ini ada dua kekuatan yang besar, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi ada dua kekuatan besar yang saling bertarung memperebutkan kekuasaan pada diri kita. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan disebutkan fujur yang pertama baru takwa, itu ada maknanya para jamaah sekalian. Al-Quran itu kalau disebutkan pertama kali, posisi pertamanya itu punya makna. Ya, jadi urutannya, jadi dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada diri kita, pada jiwa kita, itu kekuatan untuk fujur pertama kali itu. Ya. Wa taqwaha, dan kekuatan takwa disebut pertama kali karena memang ini berpotensi untuk menang. Berpotensi untuk mengalahkan kekuatan takwa, fujur. Ya. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang masyhur dalam riwayat Muslim, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwaku kekuatan takwa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Tapi takwa ini tidak serta-merta bisa sempurna kecuali dengan apa? Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan, tazkiyah jiwaku ya Allah, tazkiyah jiwaku. Karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mentazkiyah jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkaulah yang menguasai dan wali dan memiliki jiwa manusia itu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini tugas kita, jihadun nafs atau tazkiyatun nafs. Nah, bagaimana caranya agar kita sampai pada tazkiyah ini atau jihadun nafs ini? Bagaimana caranya? Caranya ada 4. Ya, ada 4. Agar kita ini bisa mujahadah melawan diri kita, melawan jiwa kita, melawan nafsu kita. Ya, kalau an-nafsu itu dalam Al-Quran itu secara umum disebut dalam 3 bentuk. Ya, ada namanya an-nafsul ammarah, innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, ini kalau kita paham bahasa Arab itu ammarah. Ya, kalau kita nafsu amarah, ya, nafsu amarah. Tapi dari sisi bahasa Arab itu ammarah itu dari kata amirah, yang memerintahkan, yang menyuruh. Tapi disebut dengan sighah mubalaghah, ammarah. Ya. Ya, meskipun dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan amarah, padahal sebenarnya itu dari kata ammarah. Ammarah itu bukan hanya sekedar menyuruh. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah itu artinya betul-betul, ya, betul-betul kuat. Ammarah itu betul-betul memerintahkan, betul-betul menyeret, betul-betul menyuruh kita bisu untuk melakukan perbuatan jelek. Itu an-nafsul ammarah. Dan ini yang harus kita lawan. Inilah nafsu yang harusnya kita lawan. Dan nafsul ammarah ini berpotensi untuk mengalahkan 2 nafsu yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua itu an-nafsul lawwamah. Itu an-nafsul lawwamah, para jamaah sekalian, para ulama kita di antara tafsirannya katakan an-nafsul lawwamah itu kalau kita melakukan kemaksiatan, kejelekan, dia selalu mencela kita. Kenapa kau begini? Kenapa kau begini? Itu nafsul lawwamah. Itu nafsul lawwamah. Semakin kuat sinyal itu, nafsul lawwamah itu semakin baik. Karena selalu mengingatkan kita. Ya, selalu mengingatkan kita. Bahkan ketika kita terjatuh pada perbuatan maksiat. Dan yang paling tinggi itu adalah an-nafsul mutmainnah, yang tidak diterima oleh Allah kecuali orang-orang yang datang kepadanya dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
ilmu, dengan mempelajari ilmu ini. Makanya para jamaah sekalian, posisi ilmu itu, ilmu itu mendapatkan posisi yang tinggi dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membatasi bahwa orang-orang yang berilmu lah, al-ulama, itulah yang akan memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Dan al-khasyah itu, rasa takut itu adalah amalan jiwa kita, amalan diri kita, amalan hati kita. Dan Allah mengatakan bahwa yang akan benar-benar takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin maksimal bermujahadah melawan nafsu kita, melawan diri kita, maka maksimalkan mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu. Makanya tidak semua orang itu dalam Al-Quran, tidak semua orang itu diperintahkan untuk pergi berperang. Tidak. Bahkan dalam Al-Quran diwajibkan ada sekelompok orang yang pergi untuk menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Jadi tidak semua harus pergi berjihad di medan perang. Harus ada ta'ifah, orang yang pergi menuntut ilmu. Liyatafaqahu fid din, untuk bertafaqquh, memahami agama ini. Supaya apa? Liyundiru, supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya kalau mereka sudah selesai dalam menuntut ilmu. Jadi mujahadah yang pertama melawan diri kita itu adalah mujahadah dalam bentuk memaksimalkan ilmu. Ilmu. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, untuk mujahadatun nafs, itu perlu konsistensi mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Jadi tidak cukup hanya dengan ilmu. Tidak cukup dengan ilmu. Harus ada konsistensi kita untuk beramal. Ungkapan para ulama kita terkait dengan jiwa kita, nafsuka illam tushghilha bit ta'ah syagalatka bil maksiyah. Ini otomatis ini satu paket ini. Nafsuka illam tushghilha bit ta'ah, dirimu kalau engkau tidak sibukkan dengan ketaatan, dirimu, jiwamu kalau engkau tidak sibukkan dengan ketaatan, syagalatka bil maksiyah, maka dia akan menjadikan sibuk dengan kemaksiatan. Kenapa? Ammar bisu. Kalau dia sudah ammar bisu dan menguasai diri kita, maka nafsul lawamah, nafsul mutmainnah itu cahayanya mulai redup. Tidak kuat lagi untuk melawan an-nafsu al-ammarah yang didominasi oleh kekuatan fujur. Maka para jemaah sekalian, setelah berilmu amalkan. Beramal, konsistensi, mudawamah, melakukan amalan ini secara berkesinambungan. Berkesinambungan. Masya Allah, ada seorang sahabat, ini saya cerita, seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Rabi'ah ibn Ka'ab ini salah satu khadim, salah satu pelayan yang selalu melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Rabi'ah ibn Ka'ab. Dan dia termasuk di antara sahabat yang fakir, yang miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan sesuatu, maka di antara para sahabat yang siap selalu melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah siapa? Rabi'ah ibn Ka'ab. Maka suatu ketika Rasulullah ingin memberikan apresiasi, memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan memberikan hadiah kepada Rabi'ah ibn Ka'ab ini radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah katakan, silahkan minta apa yang engkau mau. Masya Allah.
Rasulullah SAW yang bilang, San, silahkan, wahai Rabi'ah, silahkan, minta apa yang engkau mau. San, ya. Rabi'ah itu orang miskin, orang fakir, ya, fakir, tidak punya apa-apa. Yang mungkin ya tergambarkan pada saat itu bahwa beliau mau minta apa? Kalau Rasul bilang silakan minta, San, ya mungkin, ya mungkin yang terbetik pada diri seseorang ketika dia berada dalam kondisi sulit, dia akan bilang, ya saya mau minta harta. Itu yang normal, yang normal itu yang seperti itu, ya, minta harta. Dan Rasulullah kalau diminta sesuatu, ya, maka pasti Rasulullah akan berikan, ya, berikan. Bahkan pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW minta sesuatu, ya, maka Rasulullah berikan kepada Arab Badui itu kambing. Kambing bukan 1 ekor, bukan 2 ekor, bukan 3 ekor, bukan 10 ekor. Kambing sebanyak yang berada di Bainal Jabalain, di antara dua gunung. Makanya Arab Badui ini pulang ke kaumnya. Ya kaum, wahai kaumku, ya, aslimu, segera masuk Islam. Segera masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqa. Karena sesungguhnya Muhammad itu kalau sudah memberi sesuatu, kalau dia sudah berikan sesuatu, dia memberikan tanpa perhitungan, sampai-sampai dia tidak perhitungkan lagi apakah dia jatuh miskin atau tidak setelah memberikan. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah katakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, silahkan minta. Tapi Rabi'ah tidak minta harta pada jemaah sekalian. Rabi'ah tidak minta harta. Dia minta sesuatu yang lebih agung, lebih hebat daripada harta. Apa yang dia minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta untuk menemanimu di surga. Murafaqataka fil jannah. Jadi dia tidak minta harta. Itu betul. Murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya tidak minta yang lain. Saya cuma minta satu. Ya meskipun di dunia ini fakir dan seterusnya, tapi kalau engkau berikan saya kesempatan satu permintaan, ya, satu saya minta, saya mau temani engkau di surga. Para jamaah sekalian, maka ya, ketika itu disebutkan oleh Rabi'ah, maka Rasulullah katakan begini, a'inni ala nafsika, dengarkan baik-baik, ala nafsika, a'inni ala nafsika bikasrati as-sujud. A'inni ala nafsika. Kalau engkau ingin mendapatkan itu, menjadi temanku, menjadi pendampingku, ya, menjadi orang yang dekat denganku di surga, satu saja. A'inni ala nafsika. Tolong tundukkan jiwamu, tundukkan dirimu dengan apa? Dengan banyak bersujud. Bikasrah, banyak sujud. Apa maknanya itu? Bukan kita sujud banyak kali, maksudnya jaga konsistensi kita memperbanyak ibadah sholat. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini ada nafsika, itu ininya. Tundukkan dirimu, tolong. Artinya maksudnya kalau engkau ingin mendapatkan itu, karena engkau ingin mendapatkan kemuliaan bersama di surga, ala nafsika, tundukkan jiwa, tundukkan diri. Dengan apa? Dengan memaksimalkan ibadah sujud. Ya, yang dimaksud sujud
sehebat-hebatnya puasa, ibadah puasa ini hebat. Bahkan para ulama kita mengatakan, dalam hadis dikatakan puasa itu tidak terbatas berapa ganjarannya, itu puasa. Tapi sehebat-hebatnya puasa, puasa itu tetap ibadah kondisional. Dari semua ibadah yang rukun Islam selain syahadat, haji, zakat, puasa, dan sholat. Tiga yang lainnya, zakat, puasa, dan haji itu sifatnya apa? Kondisional. Maksudnya apa? Ada kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang itu tidak wajib puasa. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang itu tidak mampu berzakat, dan dimaafkan dan tidak akan dihisab oleh Allah. Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak puasa? Karena kondisinya. Jadi ibadah itu kondisional. Apalagi kalau kita bicara haji. Haji itu sangat kondisional, bahkan dikaitkan dengan kemampuan, kesanggupan ibadah haji itu. Tapi sholat ini ibadah yang permanen. Ibadah yang permanen yang tidak bisa kita tinggalkan. Dalam Al-Quran untuk sholat ini 2 perintahnya. Untuk sholat ini para jamaah sekalian 2 perintahnya. Yang pertama adalah menegakkan sholat, wa aqimus sholat, wa aqimis sholat, menegakkan sholat. Yang kedua apa? Hafizu ala sholawat, menjaga konsistensi pelaksanaan. Jadi bukan hanya sekedar menegakkan sholat, melakukan sholat itu sesuai dengan tuntunan, waktunya, gerakannya, bacaannya, tetapi setelah itu hafizu, jaga konsistensi, hafizu ala sholawat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab itu pernah menuliskan edaran kepada para petugas yang ia tugaskan di wilayah kaum muslimin. Kita tahu di zaman Umar bin Khattab, wilayah kaum muslimin itu sudah semakin luas. Maka Umar mengutus utusan-utusannya, petugas-petugasnya untuk berada di setiap wilayah kaum muslimin itu. Ketika beliau memerintah, maka di antara edaran yang pernah beliau buat, beliau katakan begini, inna ahamma umurikum indi as-salat. Wahai para petugasku, wahai orang-orang yang aku tugaskan di wilayah masing-masing, inna ahamma umurikum indi as-salat. Sesungguhnya di antara urusan yang paling penting bagiku kata Umar itu adalah sholat. Faman hafizaha faqad hafiza dinahu, man hafizaha wa hafaza 'alaiha, man hafizaha wa hafaza 'alaiha faqad hafiza dinahu, wa man dhayya'aha fa huwa li siwaha adya. Dia katakan begini, Umar katakan, siapa yang jaga sholat itu dan dia konsisten menjaganya, maka dia sudah jaga agamanya. Tetapi siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, maka urusan yang lainnya pasti dia sia-sia. Jadi para jamaah sekalian, untuk memaksimalkan mujahadah kita melawan nafsu kita, konsisten dalam beramal. Itu yang paling penting. Yang paling sulit dalam amalan itu adalah konsistensi. Konsistensi. Ini ibadah puasa sebulan ini tidak akan bernilai, tidak akan maksimal nilainya karena setelah sebulan ini kita tidak menjaga konsistensi. Konsistensi kita dalam beramal. Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik amalan itu yang bagaimana? Sebaik amalan itu yang dilakukan secara adwamuha, yang dilakukan secara berkesinambungan
kesinambungan walaupun sedikit. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW para jemaah sekalian pernah sholat setelah sholat asar. Ada tidak sholat sunnah setelah sholat asar? Tidak ada. Tapi Nabi pernah lakukan. Ya, Nabi pernah lakukan. Ditanya oleh Ummu Salamah, "Ma hadani raka'atan?" Ya Rasulullah, ini 2 rakaat yang aku lakukan setelah asar. Ini sholat apa? Sholat apa ini 2 rakaat setelah sholat asar? Rasulullah SAW mengatakan, "Atani wafdun min Abdil Qais, fasyagaluni an raka'ataini ba'da dhuhr, fahuma hatan." Tadi setelah sholat duhur, saya kedatangan tamu dari Abdul Qais, utusan Abdul Qais. Fasyagaluni, mereka menyibukkan aku. Sehingga saya tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah sholat duhur. Maka 2 rakaat ini sebagai ganti apa yang saya tinggalkan setelah sholat duhur, sholat sunnah ba'diyah duhur. Jadi sampai amalan sunnah pun, kata para ulama, kalau kita sudah konsisten melaksanakannya, itu disunnahkan untuk kita ganti ketika kita tidak sempat melakukannya karena ada uzur. Ya, supaya dalam rangka apa? Menjaga konsistensi. Rasulullah pernah iktikaf di bulan Syawal. Iktikaf 10 hari pertama di bulan Syawal. Rasulullah iktikaf. Padahal iktikaf biasanya Rasulullah iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi ada satu waktu Rasulullah tidak iktikaf di 10 hari terakhir karena satu sebab. Ya, nanti silakan para jemaah sekalian cari apa sebabnya itu. Ya. Tinggalkan iktikaf di 10 hari terakhir, tapi beliau konsisten. Dia ganti itu di bulan Syawal. Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Selain tentunya bulan Sya'ban itu bulan diangkat amalan-amalan, tapi di antara penjelasan para ulama, Rasulullah SAW berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu adalah dalam rangka mengganti puasa 3 hari setiap bulan yang beliau tinggalkan. Kan ada puasa sunnah, puasa 3 hari setiap. Nah itu terkadang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka digantikan di bulan Sya'ban. Nah ini para jemaah sekalian, apa maknanya? Ini ada nafsika bi kasratis sujud. Maknanya itu tundukkan jiwamu, tundukkan dirimu dengan konsistensi melakukan amalan. Karena amalan ini memerlukan kesabaran. Dan kadang kita tidak bisa sabar menundukkan diri kita untuk melaksanakan amalan ini secara berkesinambungan. Ya. Maka jalan untuk mujahadah, mentazkiyah diri kita itu dengan beramal. Makanya semua amalan dalam agama kita ini itu semuanya diperintahkan untuk kita lakukan secara berkesinambungan. Oh, Masya Allah. Cuma satu amalan yang cuma diperintahkan 1 kali saja kita lakukan. Itu pun ketika kita mampu ibadah, cuma ibadah haji. Yang lain bahkan umrah sekalipun yang perlu harta, umrah itu sebenarnya perintahnya bukan 1 kali. Al-umrah ila umrah, satu umrah ke umrah yang lain. Kafaratun lima bainahuma, akan dihapuskan dosa di antara keduanya. Nah ini para jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, ya singkat, untuk melawan diri kita perlu kita mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kenapa? Karena diri kita ini tidak bisa taat sendiri. Tidak bisa kita taat sendiri. Kita perlu orang lain untuk taat bersama. Ya. Jadi kita perlu menguat. Kenapa kita bisa puasa 1 bulan penuh? Karena kita tahu orang lain juga melaksanakan yang sama. Kenapa bisa kita termotivasi di bulan Ramadan untuk salat tarawih setiap malam? Karena kita lihat banyak orang yang melakukannya. Maka kita perlu dakwahkan kepada orang lain agar orang lain ini dalam rangka menundukkan diri kita. Kemudian yang terakhir, tadi saya sudah singgung sabar. Ya, sabar. Memang menundukkan jiwa ini pekerjaan paling berat.
Kira-kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari jamaah yang ingin menunjukkan pertanyaan, kami persilakan. Iya, kalau tidak ada mungkin Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunci dari ceramah Ustaz adalah sabar dan konsistensi dalam beribadah. Tadi sempat Ustaz katakan yang wajib itu yang dalam agama itu cuma haji, cuma umroh itu umroh membebaskan. Berarti saya tangkap sebaiknya datang umroh. Ya. Ini hubungannya dengan kira-kira mana yang lebih bagus Ustaz amalannya. Kita sanggup misalkan umroh mau 3 bulan, 4 bulan, dibandingkan kita sendiri berangkat, dibandingkan kita umrohkan orang lain. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi haji yang saya maksud yang diwajibkan 1 kali kita lakukan seumur hidup. Tapi kalau punya kesempatan haji lagi ya, bukan tidak boleh, artinya yang wajibnya 1 kali dalam seumur hidup. Adapun umrah, maka memang disunnahkan orang berumrah itu tidak 1 kali. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Dalam kehidupan Rasulullah, dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, ya meskipun di pelaksanaan ibadah haji itu diakhirkan, tapi dalam riwayat bahwa Rasulullah itu pernah berumrah 4 kali, ya, 4 kali dalam hidup beliau. Ya, ada umrah al-qadha itu tahun ke-7, ya, kemudian umrahnya Rasulullah, ya, pertama umrah yang tidak jadi, ada umrah Hudaybiyah itu tidak jadi, sudah pakai ihram pulang, ya. Kemudian umrah yang kedua itu umrah pengganti, itu di tahun ke-7. Kemudian umrah bersama dengan haji beliau, yaitu yang ketiga. Kemudian umrah yang keempat setelah pulang dari perang Hunain, itu singgah di Ji'irana dan beliau melaksanakan ibadah umrah. Nah, jadi secara prinsip memang umrah ini disunnahkan untuk kita lakukan tidak 1 kali. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi begini, dalam hadis itu dikatakan kalau ada orang mampu secara finansial, dan dalam 5 tahun, jadi bukan setiap tahun, dalam 5 tahun dia tidak datang berkunjung kepada Allah, maka dia sudah jafari. Apa itu jafari? Kalau kita bahasa kita, dia sudah tidak senang lagi. Nah, maka para jamaah sekalian, ya minimal kalau kita punya kemampuan minimal jangan lewat 5 tahun, kecuali ini kan yang mampu, karena umrah ini mirip-mirip dengan haji, ya, yang mampu tidak lewat 5 tahun kecuali kita berumrah, karena memang sunnahnya adalah umrah itu dilakukan secara rutin. Masuk dalam konsep amalan yang berkesinambungan. Nah, adapun yang tadi ditanyakan, mana yang lebih afdal? Nah, kalau yang lebih afdal sesuai dengan kondisi yang ada. Sangat tidak pantas tentunya kita ini berkali-kali umrah, kemudian ada orang di samping kita, orang yang bahkan, ini mohon maaf, dia umrah, tapi di sekelilingnya ada fakir miskin, ada orang yang tidak mendapatkan, maka sebenarnya biaya umrah itu lebih bagus dia kasih kepada orang, dia jadikan dia sebagai sedekah, atau kalau seperti yang tadi sampaikan, umrahkan orang lain, maka insya Allah selain dia dapat pahalanya, karena orang yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan,
afdol. Afdolnya sesuatu itu bisa berbeda-beda kondisinya, ya, berbeda-beda kondisi. Tapi secara umum kalau punya kemampuan, ya silakan. Karena umroh ini masuk dalam ibadah yang diperintahkan kepada kita, meskipun sunnah, diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan secara berkesinambungan. Wallahu a'lam. Ya, dari jamaah yang lain ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Ya. Di kemarin kita sudah jelaskan bahwa setan itu menggoda dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Ada pertanyaan, kenapa tidak ada dari atas dan dari bawah? Maksudnya itu tidak ada dari atas dan dari bawah. Iya, meskipun dalam doa, ini saya kemarin lupa. Jadi ada zikir pagi dan petang itu untuk bagus kita baca setiap pagi dan petang supaya kita dihindari dari godaan setan dari berbagai arah ini. Apa itu? Ya mudah-mudahan sudah hafal semua zikir pagi dan petangnya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtada min tahti. Ini Masya Allah doa penjaga. Ya, saya berharap para jemaah sekalian bisa hafal ini atau setidak-tidaknya setiap pagi, ya, zikir pagi masukkan ini dalam doa yang kita baca kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada al-'afwa. Al-'afwa itu kemaafan, wal 'afiyah keselamatan, fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini. Ya Allah, aku minta kemaafan, aku minta keselamatan pada agama fi dini, wa dunyai, pada kehidupan dunia, wa ahli, pada keluarga, wa mali, pada harta yang aku miliki. Allahumma astur awrati. Ya Allah, tutuplah auratku. Ya Allahumma astur awrati wa amin rawati, dan berikan rasa aman atas setiap kegelisahanku. Ya, biasanya kita punya kegelisahan, ya, selalu mengganggu kita. Kita minta di setiap zikir pagi dan petang, wa amin rawati. Allahumma ihfazni. Ini yang kemarin. Allahumma ihfazni, ya Allah jagalah aku. Allahumma ihfazni min baini yadai, dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari samping kananku, dan dari samping kiriku, wa min fawqi, begitu pula dari atas, wa a'udzu bi azamatika an uqtada min tahti, dan saya juga meminta kepadamu dengan keagunganmu ya Allah, jangan sampai saya diganggu juga dari bawah. Jadi para jemaah sekalian, dilengkapi. Jadi hadis itu terkadang menyempurnakan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi semua penjuru sebenarnya kita ini, ya, bisa saja setan itu datang menggoda kita. Meskipun yang dalam hadis itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Maksudnya dari semua sisi, dari semua penjuru yang mungkin menjadi celah buat setan untuk menggoda dan menjadikan kita tergelincir dari jalan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Masih ada dari jamaah yang ingin dipertanyakan? Saya pernah membaca bahwa kenapa tidak sebutkan dalam Al-Quran dari atas, karena hidayah itu dari atas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tapi kalau dalam hadis, ya, bahkan dikatakan wa min fawqi, dari atas. Jadi jangan sampai kita diganggu dari atas. Bahkan wa min fawqi itu juga termasuk diantaranya, karena ini hadis yang umum sebenarnya, bukan hanya gangguan setan. Wa min fawqi itu salah satu penjelasan para ulama, jangan sampai, kan artinya jagalah aku dari atasku, jangan sampai kita kena runtuhan. Jadi kalau ada musibah, jangan sampai kita kena runtuhan itu. Ya, biasanya kalau ada bencana, ya biasanya kita ditimpa. Biasa juga dari bawah, jangan sampai dari bawah seperti yang terjadi di sebagian tempat ketika bencana. Ya, bukan dari atas tapi dari bawah. Maka kita minta kepada Allah setiap pagi dan petang untuk dijaga dari semua